Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Ibu dosen penguji UKIN Universitas Negeri Surabaya. Perkenalkan, nama saya Dini Wardah Latifah dari LPTK Universitas Negeri Surabaya. Dengan nomor induk mahasiswa 240103171001110. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SDN Negeri Sindang Raja 1 dalam rangka penilaian uji kinerja UKPPG periode 3 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Sekarang coba lihat seragamnya. Apakah sudah rapi? Mejanya sudah bersih? Kalau sudah rapi, tandanya kalian sudah siap belajar dengan semangat. Siap? Oke. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Oleh disiapkan oleh Galih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu akan memeriksa kehadiran. Bagi yang dipanggil namanya, acungkan tangan dan jawab hadir dengan suara yang jelas ya. Ahmad Muzaki, Dapa Afdallah, Gebi Deprilia. Alhamdulillah semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Mari kita bangkitkan semangat dahulu dengan menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Sebelum kita mulai belajar, coba Ibu mau bertanya. Apa itu kebutuhan? Apa saja sih yang kalian butuhkan dalam hidup ini? Bagaimana cara kalian memenuhi kebutuhan tersebut? Beli dari pasar. Oke, jawaban kalian bagus-bagus ya. Nah, dari pertanyaan ini kita bisa melihat bahwa pembelajaran hari ini masih berhubungan dengan pembelajaran minggu kemarin. Yang kemarin juga kita membahas tentang kebutuhan sehari-hari manusia. Pertemuan ini kita akan menjelaskan lebih dalam tentang aku dan kebutuhanku. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, murid mampu memahami kebutuhan berdasarkan kepentingan dengan cermat. Kedua, murid mampu menganalisis perbedaan antara kebutuhan dan keinginan dengan bijak. Ketiga, murid mampu mengklasifikasikan kebutuhan berdasarkan skala prioritas dengan rinci. Adapun langkah-langkah pembelajaran hari ini,
Pertama, kita akan menonton video YouTube tentang aku dan kebutuhanku. Dan berdiskusi tentang kebutuhan dan keinginan. Setelah itu, kalian mengerjakan LKPD kelompok maupun individu, lalu presentasi ke depan. Dan yang terakhir, kita akan menyimpulkan bersama hasil pembelajaran hari ini. Siap ya belajar dengan semangat? Ya. Oke, kita ice breaking dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, Ibu akan menampilkan video. Perhatikan baik-baik videonya. Kebutuhan manusia. Yang kedua, mengapa manusia memiliki kebutuhan? Yang ketiga, mengalami kejadian seperti itu. Ketika kalian merasa lapar, kalian menemukan makanan untuk menghilangkan rasa lapar. Ini merupakan kebutuhan. Lalu, apakah kebutuhan manusia yang Setelah kalian menonton video ini, apa sih bedanya kebutuhan dan keinginan? Oke, kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar kita bisa hidup dengan baik. Kalau keinginan apa? tambahan yang ingin dimiliki. Oke, bagus sekali ya jawabannya. Ingat ya, setiap orang punya kebutuhan yang berbeda-beda. Dan tidak semua keinginan bisa terpenuhi. Anak-anak, kalian sudah duduk sesuai kelompok ya, yang Ibu bagikan minggu kemarin. Sekarang kita akan diskusi kelompok. Ibu akan membagikan lembar kerja kelompok. Di sini ada 3 lembar kerja kelompok. Yang pertama ada toples kebutuhanku. Yang kedua ada laci aku dan kebutuhanku. Dan yang ketiga skala prioritas. Nanti tiap kelompok presentasi ke depan ya. Kalian harus bekerja sama dengan baik karena waktunya terbatas. Coba lihat dan pahami dulu. Lembar kerja yang pertama yaitu toples kebutuhanku. Lihat. Mengklasifikasikan kebutuhan berdasarkan jenisnya. Ada apa saja sih jenis kebutuhan? Oke, bagi-bagi tugas ya. Karena waktunya terbatas, jadi kalian harus bekerja sama dengan baik. Mana aja yang termasuk ke dalam kebutuhan primer? Mana aja yang termasuk ke dalam kebutuhan sekunder? Mana saja yang termasuk kebutuhan tersier? Kalau ada yang tidak mengerti, boleh ditanyakan ke Ibu. Ya. Nah, yang ini kan sebutkan contoh-contoh kebutuhan primer. Ditulis di sini. Boleh, alasannya apa? Jawab di sini. Skala prioritas juga ada kan ya? Manfaatkan waktu sebaik mungkin. Kalau nggak ada yang mengerti, boleh ditanyakan ya. Apa aja yang masuk ke primer? Rumah, betul. Makanan, ya betul. Jadi cowok-cowok ngerjain yang ini? Oh, cewek mana ngerjain yang mana? Oke. Kebutuhan tersier apa aja?
mobil, perhiasan, celana bermerek, sinyal, golf. Oke. Ada yang ditanyakan, boleh ya? Murah sedikit. Mainan. Ya, itu mobil. Kalau ini mobil sport, betul, masuknya ke tersier karena termasuk barang ya mahal, mewah, Bu. Ya, di sini diisi contoh-contohnya apa? Di yang sebelahnya tulis alasannya. Ya, di sini udah betul. Ya, udah betul. Jadi kebutuhan itu ada berapa? 3. Apa aja? Terus? Udah bisa kan isinya? Oke. Manusia memiliki 3 kebutuhan. Kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer itu kebutuhan pokok. Kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan pelengkap. Kebutuhan tersier yaitu kebutuhan mewah. Ingat, kebutuhan berbeda dengan keinginan. Kebutuhan sesuatu yang harus dipenuhi agar bisa hidup dengan baik. Kalau keinginan, sesuatu yang diharapkan, tetapi tidak harus dipenuhi. Sudah selesai belum? Waktunya udah mau habis. Yang presentasi hari ini, kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Kelompok lainnya memperhatikan. Nanti kartonnya dibawa ke depan. Tapi nggak usah semuanya ke depan ya. Perwakilan aja 3 orang. Yuk, waktunya udah habis ya. Yang presentasi pertama kelompok 1 dulu. Boleh perwakilan dari kelompok 1 ke depan. Yang lainnya jangan berisik, perhatikan. Bentar, maju. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dari kelompok 1 ngejelasin toples kebutuhanku. Oke. Waalaikumsalam. Terus? Oke. Perhatikan, temannya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang toples kebutuhanku. Silakan, Jaki. Kebutuhan primer, makan, air, minum, rumah, dan baju. Ya. Tanpa itu manusia tidak bisa hidup sehat. Yang kedua ada kebutuhan sekunder. HP, handphone, televisi, mesin cuci, dan mobil. Oke. Kebutuhan tersier. Perhiasan emas, celana merek, dan mobil sport, sinyal, dan golf. Oke. Nah, tadi kelompok 1 menjelaskan ada 3 kebutuhan. Kebutuhan apa aja? Primer, sekunder, tersier. Jelas gak? Jelas. Jadi ada berapa kebutuhan? 3. Apa aja? Nah, situ. Ada yang mau bertanya gak kelompok aku? Ini kelompok 2, 3, 4. 2. Oke, kelompok 2 silakan. Apa pertanyaannya? Oke, silakan. Celana bermerek masuk kebutuhan tersier. Apa bedanya dengan celana biasa yang masuk padahal fungsinya sama? Oke, pertanyaannya kata kelompok 2 apa? Celana bermerek kenapa masuk ke kebutuhan tersier? Celana biasa kenapa masuk ke kebutuhan primer? Supaya tidak kedinginan atau celana bermerek masuk kebutuhan tersier karena sebenarnya fungsinya sama. Tapi harganya lebih mahal dan biasanya dipakai untuk bergaya atau pamer. Oke. Paham nggak? Kelompok lain ada yang mau menambahkan? Kelompok yang mana dulu, Jaki? Kelompok 3. Kami setuju dengan jawaban kelompok 1. Celana biasa memang primer karena semua orang butuh pakaian.
Celana bermerek tersier karena mahal dan hanya untuk gaya. Oke. Ada yang mau menambahkan gak? Menurut kami juga sama. Kalau tidak punya celana yang bermerek, kita masih bisa pakai celana biasa. Jadi yang wajib itu celana biasa, bukan yang bermerek. Bagus sekali jawaban dari semua kelompok ya. Ternyata kita sudah bisa membedakan mana yang mendesak dan mana yang tidak mendesak. Coba yang mendesak apa aja? Makan, terus Dan minum terus? obat ketika sakit. Ya, ingat ya anak-anak, kebutuhan yang paling utama yaitu kebutuhan yang mendesak atau penting. Jadi kita harus pandai membuat skala prioritas. Jadi setelah pembelajaran ini kita sudah harus bisa membedakan mana yang penting atau mana yang harus didahulukan, mana yang tidak penting. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mau menjelaskan tentang Happy Note, laci aku dan kebutuhanku. Ya, silakan. Kebutuhan primer paling penting harus ada supaya kita bisa hidup: rumah, sekolah, makanan, air, baju. Ya. Kebutuhan sekunder: televisi, mesin cuci, HP, mobil, rekreasi. Kebutuhan tersier: perhiasan, mobil sport, golf, menara sinyal, celana bermerek. Udah beres? Kedengeran nggak yang disampaikan oleh kelompok 2? Jadi kelompok 2 menjelaskan tentang apa? Nah, contoh-contoh. Tadi kan kelompok 1 menjelaskan kebutuhan ada 3. Sekarang kelompok 2 menjelaskan contoh-contohnya. Ada yang mau bertanya? Kelompok 3, silakan. Jadi kelompok 2 bilang handphone itu kebutuhan sekunder. Kenapa tidak masuk kebutuhan primer? Padahal sekarang hampir semua orang pakai HP. Oke, diskusikan dulu jawabannya. Jadi kelompok 3 bertanya, kenapa sih masuknya ke kebutuhan sekunder padahal semua orang membutuhkan HP? Oke, mau dijawab oleh? Oleh Syahila dijawabnya. Sok, silakan. Karena tanpa HP kita tetap bisa hidup. HP hanya untuk komunikasi dan belajar, bukan untuk makan, minum, atau tempat tinggal. Oke, tanya. Kelompok lain ada yang mau menambahkan nggak? Ya, sebutin kelompok mana? Kelompok mana dulu? Kelompok 1. Sok, silakan kelompok 1. Kami setuju. HP memang sekunder. Contohnya, orang zaman dulu bisa hidup sehat tanpa HP. Oke. Tapi tetap makan, minum, dan punya rumah. Ada yang mau menambahkan lagi? Kelompok berapa? Kelompok 4. Oke. Jadi HP bukan kebutuhan utama. Oke, kata kelompok 4, HP bukan kebutuhan utama. Kalau misalkan nggak punya HP juga masih bisa hidup ya? Iya. Kebutuhan utama itu makan, minum. Kalau kita nggak makan, nggak minum, mati. Ya. Ada lagi? Oke. Udah ya. Cukup sekian dari kami kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang coba lihat yang skala prioritas. Ada berapa sih skala prioritas? 4. Apa aja? Oke, terus? Ya, terus?
Minum obat. Oh, minum obat ketika sakit. Terus? Makan. Oke. Alasannya apa? Kenapa disebut kebutuhan yang mendesak? Alasannya apa? Harus segera dipenuhi karena sangat dibutuhkan. Harus segera dipenuhi karena sangat dibutuhkan. Skala prioritas kedua apa? Tidak mendesak dan penting. Coba kelompok 4, apa aja contohnya? Membeli pakaian baru karena baju lama Masih ada. Oke. Skala prioritas yang ketiga apa? Mendesak dan tidak penting. Apa yang keempat? Contohnya apa? Alasannya tidak perlu dan bisa ditunda, bahkan bisa diabaikan. Bagus sekali ya jawaban dari kalian semua. Ternyata kita sudah bisa membedakan mana yang mendesak dan penting, mana yang bisa ditunda. Ingat ya anak-anak, kebutuhan yang paling utama adalah kebutuhan mendesak atau kebutuhan primer, kebutuhan pokok. Kalau kebutuhan sekunder itu yaitu kebutuhan tambahan. Sedangkan kalau kebutuhan tersier apa? Kebutuhan barang mewah, betul. Sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja individu. Sekarang isi yang lembar kerja individu ya. Bagi ke yang lain A. Udah kebagian semua lembar kerja individunya? Coba lihat yang lembar kerja individu benar atau salah. Sambil diisi, dilihat lembar kerjanya. Centang kolom benar atau pertanyaan benar. Dan centang kolom salah bila pernyataan salah. Rumah adalah salah satu contoh kebutuhan sekunder. Benar atau salah? Oke, kenapa salah? Kenapa salah? Karena rumah adalah kebutuhan primer. Benar. Karena semua orang butuh tempat tinggal untuk berteduh dan berlindung. Perhiasan mewah adalah salah satu contoh kebutuhan tersier. Benar atau salah? Kenapa tuh? Kenapa? Untuk gaya hidup. Oke, untuk gaya hidup. Betul. 3, pendidikan adalah salah satu contoh kebutuhan sekunder. Benar atau Oke. Kenapa salah? Iya, benar. Makanan adalah salah satu contoh kebutuhan primer. Benar. Benar. Kalau nggak makan kita mati. Berlibur ke luar negeri adalah salah satu contoh kebutuhan primer. Salah ya, karena ke luar negeri itu contoh kebutuhan tersier. Obat-obatan adalah salah satu contoh kebutuhan tersier. Ya. Obat sangat penting ya supaya sembuh. Jadi masuknya ke kebutuhan betul. Udah bisa ya membedakan ya? Oke, kebutuhan ada? Oke, apa? Primer, sekunder, tersier. Oke. Nah, yang ini kan belum ya yang mencari kata. Nah, yang ini lihat lembar kerja yang ini mencari kata. Udah ada? Karena waktunya terbatas, yang mencari kata ini di rumah ya dikerjakannya. Oke. Terus sama yang ini nih, hubungkan gambar. Hubungkan gambar juga dikerjakan di rumah ya. Kalian udah bisa kan membedakan kebutuhan primer yang mana, sekunder yang mana, tersier yang mana, udah bisa belum? Alhamdulillah. Kalau sudah bisa, sekarang evaluasi. Lihat dulu teka-teki silang, kebutuhan dan keinginan. Baca apa mendatar nomor 2?
Contoh kebutuhan sekunder adalah apa? Transportasi. Transportasi. Coba tulis di lembar kerjanya masing-masing. Terus apa lagi? Nomor 3 mendatar, coba baca. Disuruh apa? Apa kebutuhan dasar untuk bertahan hidup? Makanan. Makanan, betul. Baca lagi nomor 4. Kebutuhan primer yang penting untuk kesehatan tubuh, apa? Kesehatan. Oke, kesehatan, betul. Nomor 1 menurun, baca. Kebutuhan yang dapat meningkatkan kualitas hidup. Apa yang dapat meningkatkan kualitas hidup, apa? Pendidikan. Kebutuhan sekunder yang digunakan untuk komunikasi. Kita komunikasi pakai apa? Handphone. Ya. Terus nomor 5 menurun. Contoh kebutuhan primer. Makanan. Oke, betul. Sekarang evaluasi. Kerjakan yang lembar evaluasinya ya. Sudah selesai belum? Sudah, oke. Hebat ya, kalian sudah bisa membedakan kebutuhan dan keinginan. Dari diskusi ini, kita bisa menarik kesimpulan tentang perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Selain itu, penting juga membuat skala prioritas dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kalau kita punya uang terbatas, mana yang harus didahulukan? Beli makan dulu atau beli mainan dulu? Oke, mantap ya, udah bisa membedakan. Nah, dari contoh ini kita bisa belajar lebih bijak untuk mengambil keputusan. Refleksi dulu ya anak-anak. Evaluasinya kan udah dikerjakan. Ada lembar refleksi, ada? Coba sebutkan satu hal baru yang kalian pelajari hari ini. Keinginan. Jadi hari ini kita belajar membedakan kebutuhan dan keinginan, serta cara membuat skala prioritas. Ibu apresiasi kerja keras kalian hari ini, terutama saat diskusi kelompok. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Tadi PR-nya dikerjakan ya. Pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang sistem barter. Sistem barter itu pertukaran. Kalau dulu mah barang dengan barang, sekarang dengan uang, kayak transaksi lagi kayak gitu. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bereskan dulu bukunya ke tas masing-masing. Baik, mari kita simpulkan bersama. Kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar bisa hidup dengan baik. Sedangkan keinginan adalah sesuatu yang boleh dipenuhi jika kebutuhan utama sudah tercukupi. Sekarang mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan Gali pimpin doa. Duduk siap. Siap. Duduk pulang, mari kita baca doa. Baca doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh yang piket dulu, jangan lupa PR-nya dikerjakan ya. Pertemuan selanjutnya nanti kita belajar tentang barter.